Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa awhahu biwahyihi wa kitabihil mahfudhi ala sidqi iddi'aihi. Ashhadu an la ilaha illallahu ma'abudu bihaqqihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul ma'sum minasyai'ati fi af'alihi wa aqwalihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa'i, amma ba'd. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu mabtaradallahu ala ummati sholawatul khamsu wa awalu ma yurfa'u min a'malihim as-sholawatul khamsu wa awalu ma yus'aluna min a'malihim as-sholawatul khamsu. Al-Hadis. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putus-putusnya menganugerahkan nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, di pagi hari ini menjelang sore kita bersama masih tetap dikaruniai Allah dengan kenikmatan iman dan Islam, kesehatan dan hal-hal yang lain yang sehingga kita bersama bisa menjalani aktivitas dengan senantiasa tak pernah mendapatkan kesulitan, dan mudah-mudahan kemudahan ini menjadi berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah curah kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga yaumul kiamah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab yang kita sekarang ini alami, luar biasa begitu gegap gempitanya umat muslim di seluruh dunia. Walaupun di masa pandemi yang kita rasakan, tapi mereka semua dalam kondisi siap untuk menyambutnya dengan sebuah acara yang mudah-mudahan acara itu memang membangkitkan semangat yang hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita selaku hamba Allah, selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu begitu kita menunggu bagaimana sebuah kejadian yang spektakuler, Isra wal Mi'raj, sebuah di mana Allah Subhanahu wa taala menampilkan kepada kita hambanya sekaligus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedalaman sebuah syariat agama yang mengajarkan kepada kita bukan hanya kita mengimani kepada hal-hal yang nyata, yang sifatnya fisik tapi juga metafisik. Hadirin yang dimuliakan Allah, di mana tanggal 27 Rajab ini adalah diperingatinya Isra wal Mi'raj, yang pada intinya Isra wal Mi'raj kita ingati, kita peringati, mengajar kepada kita bersama untuk terus kita mendalami makna sholat. Luar biasa. Sholat bukan hanya membentuk fisik manusia menjadi sehat, tubuhnya menjadi segar karena tersiram air dengan tiap hari dengan 5 kali. Tubuhnya terselimuti dengan kain yang bisa menutup aurat dalam menjalankan sholat. Gerakan tubuhnya sebagai gerakan yang sangat diperlukan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Itu ada di dalam sholat. Sehingga sangat perlulah sekali bahwa memang sholat adalah merupakan napas bagi kita sebagai orang muslim, yang di dalamnya kita juga harus bertasyakur, di mana ibadah sholat adalah bentuk tasyakur kita. Lidzikri, juga untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa, di dalam sholat adalah sebuah perwujudan daripada bentuk amaliyah ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa, saya ingat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul bersabda, as-salatu mi'rajul muslimin,
as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat adalah mi'rajnya bagi orang-orang mukmin. Kita tahu pengertian mi'raj artinya diangkatnya Rasul dari Masjidil Aqsa ke langit kedua, ketiga, sampai ke mustawan rob-rob, pada puncaknya sampai pada Sidratul Muntaha. Luar biasa. Sidratul Muntaha artinya sebuah tingkatan yang tidak ada tingkatan yang lain. Luar biasa. Ini adalah sebuah perjalanan sengaja Allah perlihatkan kepada kita, perdengarkan kepada kita, linuriyahu, sebagai bentuk untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tentunya pendekatannya tiada lain adalah pendekatan tauhid kita kepadanya, di mana setelahnya bertemu dengan Zat yang Maha Kuasa, berbagai pendapat dan pemahaman mengenai pertemuannya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sangat penting oleh kita adalah kita hayati sebuah bekal yang Allah berikan kepada Rasulullah yang akan disampaikan kepada kita bersama. Ini luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, salat sebagai mi'rajnya orang-orang muslim. Artinya orang muslim, orang mukmin harus meningkat hidupnya. Meningkat dalam artian kalau memang diukur dalam segi ekonomi atau harta benda, materi, itu tidak ada ujung. Artinya bahwa orang yang kaya, ya ada lagi yang kaya. Di atas langit ada langit. Tapi ketika sudah berbicara orang sukses, yang cirinya di mana hatinya merasa cukup, hatinya merasa bahagia, ini barangkali yang sangat tepat. Karena ketika orang merasa puas, merasa bahagia, bukan hanya berada di kalangan orang-orang yang orang-orang yang kaya, orang-orang yang jabatannya tinggi, tapi ada juga orang yang hidup sederhana, tapi kepuasan batinnya nyampe. Itu salah satu bentuk kesuksesan hidup. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Salat adalah sesuatu hal yang sangat terus kita langgengkan, harus kita jadikan ke napas dalam hidup kita sehari-hari, karena hakikatnya akan mengangkat derajat hidup kita bersama. Mengapa seperti itu? Kajiannya seperti ini aja. Ketika kita kaitkan dengan keterangan yang lain, bahwa salat adalah sebuah barometer baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia barometer orang sholat itu ciri orang muslim. Jadi as-sholatu bainal kufri wal muslim. Sholat itu menjadi pembeda daripada muslim dan kafir. Artinya orang yang sholat senantiasa itu digolongkan orang-orang yang mukmin. Itu maaf kalau orang yang tidak sholat, walaupun dia KTP-nya ataupun ngakunya dia Islam, tapi dalam segi keterangan ini belum maksimal disebutkan orang-orang mukmin. Selanjutnya luar biasa bila kita dikaitkan dengan keterangan yang lain dalam sabda Rasulullah SAW, bahwa kelak nanti yang diperiksa adalah amal ibadah sholatnya. Itu. Nah, dikala amal sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Luar biasa. Artinya, dikala orang yang menjalankan sholat, maka dia akan baik juga menjalankan amal-amal yang lain. Yang jadi permasalahan sekarang, sejauh mana sholat kita bisa menertibkan amalan-amalan yang lain. Nah, inilah barangkali sebuah ungkapan kalau di Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau sholat kita belum bisa hikmah padilahnya, belum bisa menggeser perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan kurang baik pada diri kita, berarti sholatnya hanya baru bisa dikatakan sebutan sholat saja, belum berhikmah kepada perbuatan yang lain untuk menghindar perbuatan-perbuatan yang jelek. Oleh karena itu pantas Rasul menyebutkan, dikala seseorang berbuat sholatnya bagus, maka seluruh amalnya akan bagus. Karena apa? Pengaruh daripada sholat, wibawa atau sinar wibawa daripada sholat akan memancar pada perbuatan-perbuatan lain menjadi baik. Nah, ini barangkali yang harus kita pelajari bersama. Kalau memang kita merasakan sholat masih perilakunya belum baik,
Nah, ini menjadi sebuah permasalahan bagi kita bersama untuk diselami. Dalam peringatan Isra Mi'raj yang kesekian kalinya, mari kita bersama hayati sholat kita yang pada ujung-ujungnya mampukah sholat untuk bisa menertibkan perilaku kita sehari-hari, dalam arti menertibkan itu sesuai dengan syariat agama dan menjauhkan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Allah. Insya Allah kalau kita bersama-sama menghayati arti dari makna sholat, hidup kita akan menjadi nyaman, tenang. Walau mungkin dalam segi ekonomi kita tidak begitu banyak, tapi ada kepuasan batin yang tidak bisa diukur oleh materi atau ukuran-ukuran lain. Sholat adalah meningkatkan kehidupan kita seorang muslim, dan sholat akan menertibkan perbuatan-perbuatan kita yang kurang-kurang baik menjadi baik, dan mudah-mudahan kita bersama menjadi ahlus sholat yang sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.